Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam waktu teduh Gereja Toraja Jemaat Bogor, diambil dari Renungan Harian Toraya, edisi hari Rabu 11 September 2024. Firman Tuhan pagi ini akan kita dengarkan dari kitab surat kepada orang Ibrani, pasal 12, ayat yang ketiga hingga ayatnya yang ke-13. Sebelum membaca dan merenungkan bersama firman Tuhan, mari memohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, pagi ini kami mengucap syukur karena Tuhan masih mengaruniakan waktu untuk menjalani kehidupan ini. Tapi sebelum kami memulai aktivitas kami hari ini, kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu mohon tuntunan Roh Kudus-Mu untuk menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat memahami kebenaran firman-Mu seturut kehendak-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan kita dari kitab Ibrani pasal 12 ayatnya yang ketiga hingga ayatnya yang ke-13. Saya akan bacakan dari Alkitab terjemahan baru 2. Ingatlah selalu Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Kamu sudah lupa akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia mencambuk orang yang diakuinya sebagai anak. Bersabarlah, anggaplah semua itu sebagai didikan. Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Namun, jikalau kamu bebas dari didikan yang harus diterima setiap orang, kamu adalah anak-anak haram dan bukan anak-anak yang sah. Selanjutnya dari ayat kita yang sebenarnya, kita beroleh didikan dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang singkat sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap didikan pada waktu diberikan tampaknya tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Namun kemudian didikan itu menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terkilir, melainkan sembuh. Amin. Judul renungan kita pagi ini, pencobaan dan didikan. Peroso na pangada. Hipotesis hygiene merupakan sebuah istilah dalam dunia kedokteran anak. Hygiene berasumsi bahwa anak-anak perlu merasakan ancaman dalam dosis kecil untuk melatih sistem kekebalan tubuh pada anak. Sebab itu, anak-anak yang terbiasa bermain di alam pada masa bayi cenderung lebih memiliki kekuatan fisik yang baik. Hal serupa dapat kita temui dalam pembacaan kita saat ini. Pembaca surat Ibrani adalah orang-orang Israel di perantauan yang belum lama menjadi pengikut Kristus. Baca bayi. Sebagai penganut baru, mereka masih cenderung sulit bertahan menghadapi cobaan. Hal tersebut tampak dalam sepanjang pembacaan kita. Penulis Ibrani seperti hendak mengatakan bahwa apa yang kamu alami saat ini hanyalah cobaan kecil yang semestinya membuat iman dan daya tahanmu kian bertambah kuat. Keadaan sulit itu harus dipandang sebagai cara Allah sebagai Bapa kita memproses dan mendidik kita. Bahkan penulis Ibrani mengatakan
Memang tiap-tiap didikan pada waktu diberikan tampaknya tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Namun kemudian didikan itu menghasilkan buah kebenaran yang membawa damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Aneka pencobaan yang kita alami hari ini adalah bagian dari didikan Allah. Ingat, hipotesis hijin, untuk semakin membentuk dan menguatkan kita menghadapi masalah dalam dosis yang lebih besar. Karena pencobaan hampir selalu memberikan kita peluang untuk mempelajari hal-hal baru, memikirkan ulang kesalahan-kesalahan, dan memperbaiki cara kita menghadapi masalah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan, yang mengingatkan kami bahwa pencobaan yang kami alami adalah bagian dari didikan Tuhan agar kami lebih kuat lagi dalam menjalani kehidupan ini. Kami berdoa untuk berbagai pergumulan hidup yang dihadapi oleh jemaat Tuhan, apakah itu masalah kesehatan, pekerjaan, finansial, rumah tangga, atau apapun juga. Tuhan berikan kekuatan dan jalan keluar untuk setiap pergumulan jemaat-Mu, dan biarlah melalui berbagai pergumulan tersebut hubungan dengan Tuhan makin intim, dan kami tidak mencari kekuatan dan perlindungan lain selain kepada Tuhan. Untuk jemaat yang bersuka cita karena berbagai alasan, Tuhan sempurnakan sukacita mereka, dan segala ungkapan syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan. Pimpin kami sepanjang hari ini dan hari selanjutnya. Biarlah kami selalu melakukan hal yang menyenangkan hati Tuhan. Jauhkan daripada kami melakukan hal yang tidak berkenan di hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian waktu teduh pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.